Kemudian saya ada satu kali pertemuan yang belum dilakukan ya. Artinya saya masih hutang satu kali pertemuan ya, satu atau dua kali pertemuan ya? Satu Bu, yang Ibu pelatihan Ibu kemarin kan? Iya, satu saja ya? Satu Nah Bu. itu nanti Iya Bu. bisa diinformasikan Anda mau gantinya secara online kapan. Tapi kayaknya kalau mungkin bisanya kalau hari lainnya mungkin bisa dilakukan di malam hari ya, gitu. Nanti didiskusikan saja dengan teman-teman sekelasnya, jadwal-jadwal kosong atau yang bisa diisi oleh saya itu kapan saja, biar nanti saya, agendakan, ya. Oke, terakhir sampai ke sebaran pergerakan ya. Kita Betul Bu. cek dulu tugasnya ya, tugas 4 ya. Ada satu yang tidak mengumpulkan, Muhammad Aliansyah. Ya Bu, yang tugas 4 ya Bu ya? Iya. Oh, saya lupa diserahkan tapi udah diupload, tapi lupa pencet serahkan Bu. Ya, jangan sampai lupa ya selanjutnya ya. Ya maaf Bu. Karena ini sudah lebih dari 1 minggu, maka saya nolkan dulu. Nanti untuk selanjutnya jangan sampai terlupa lagi ya. Ya Bu. Mungkin Anda tinggalkan ya, di-upload terus tinggalkan dulu, baru jadinya lupa gitu. Jadi untuk selanjutnya jangan sampai seperti itu. Baik Bu. Ya, silakan yang mau menampilkan. Ali mungkin mau menampilkan. Ya, baik Bu. Ya, sebelumnya saya cek dulu kehadirannya ya. Sambil Ali siap-siap menampilkan. Baik Bu, sebentar. Apakah sudah terlihat? Ada. Sudah Ali. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ariansyah. Izin memaparkan terkait tugas 5, yaitu tugas dari mata kuliah pemodelan jaringan jalan. Di sini saya mengambil objek kajian itu di kawasan Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Mohon maaf sebentar, PowerPoint-nya nge-lag. Baik, pertama-tama saya memaparkan sejarahnya. Margahayu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung yang dibentuk hasil pemekaran Kecamatan Dayakolot sebagai kecamatan yang pada tahun 1989. Terletak di 7 km di selatan pusat kota Bandung atau sekitar 10 km di utara Soreang, Margahayu berada di jalur utama Jalan Kopo yang menghubungkan kota Bandung dengan ibu kota Kabupaten Bandung di Soreang. Margahayu termasuk kecamatan yang padat penduduk dan relatif ramai secara infrastruktur perekonomian, mengingat jaraknya yang dekat dengan kota Bandung dan banyaknya perumahan. Selanjutnya, apa saja tata guna lahan yang ada di daerah Kecamatan Margahayu? Di sini ada berbagai tata guna lahannya seperti kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan persawahan, kawasan industri, dan kawasan pendidikan. Selanjutnya, saya fokuskan lagi di Kecamatan Margahayunya itu ke Jalan Kopo. Pada Jalan Kopo ini
melewati beberapa objek atau tempat daerah-daerah yang sangat mempengaruhi lalu lintasnya seperti pertokoan, sekolah, pangkalan militer, hingga rumah-rumah. Di kondisi masa lalunya, pada masa lalu yaitu sekitar 20 tahun yang lalu, tata guna lahan di sekitar jalan ini masih terdapat sawah dan kebun. Namun pusat perbelanjaan, komersial, dan sekolah sudah ada dari segi umum, yaitu beca dan angkutan umum daripada naik ke angkutan pribadi, sehingga volume lalu lintas pun tak sepadat sekarang. Selanjutnya di kondisi sekarang, adapun kondisi ruas jalan Kopo yang terletak di Kecamatan Margahayu ini terus mengalami perubahan. Yang dulunya sawah kini sudah menjadi rumah dan pertokoan, dan populasi kendaraan pun kian membludak seiring dengan munculnya ojek online. Dan itu pertokoan yang setiap tahun bertambah di ruas jalan ini menjadikan ruas jalan ini salah satu tempat berhenti orang-orang berlalu lalang, dan akibatnya adalah parkir liar yang membuat kemacetan. Kemacetan yang ada di ruas jalan Kopo juga diakibatkan oleh permasalahan persimpangan pemukiman yang menjadi hambatan yang cukup serius karena kendaraan sering keluar masuk jalan tersebut pada saat pagi hari, siang, dan juga menuju malam hari. Selanjutnya, permasalahan yang ada di kondisi sekarang juga yaitu banjir, karena Kecamatan Margahayu berada di tengah-tengah cekungan Bandung sehingga kontur tanah relatif datar. Nah, banjir ini diakibatkan dari air-air yang mengalir dari beberapa anak sungai di Bandung Utara yang bermuara ke Sungai Citarum. Sungai Citarum yang terletak di Kecamatan Margahayu, sehingga musim hujan ini kadang meluap dan mengakibatkan banjir. Banjir yang ada pun mencapai betis orang dewasa kalau sedang curah hujannya saat sedang tinggi, sehingga banjir tersebut dapat memutus arus lalu lintas jalan tersebut selama beberapa jam. Untuk kondisi masa depannya, prediksi 10 tahun yang akan datang, Jalan Kopo ini dalam hal moda transportasi akan semakin banyak. Walau begitu, tata guna lahan mungkin tidak akan berubah banyak, sehingga permasalahan yang datang juga tidak jauh berbeda dari sebelumnya, yaitu kemacetan di titik-titik tertentu. Solusi dan harapannya adalah melakukan pelebaran jalan dan juga menggunakan rute alternatif. Contohnya adalah jalan tol Soreang Pasir Koja. Nah, berikut adalah pembagian fungsi-fungsi jalan berdasarkan keputusan Bupati Bandung nomor 620 pada tahun 2012. Yang berikut adalah beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Bandung beserta fungsi-fungsi jalannya. Berikut adalah peta kawasan Kecamatan Margahayu. Berikut adalah contoh ruas jaringan jalan yang ada di Kecamatan Margahayu. Nah, di Jalan Kopo yang terletak di Kecamatan Margahayu ini terdapat, maksud saya di Kecamatan Margahayu ini terdapat beberapa jenis jaringan jalan. Yang pertama adalah jenis jaringan jalan spinal. Jenis jaringan jalan spinal dengan jalan utamanya itu Jalan Kopo Bihu atau Jalan Kopo yang menjadi titik utama atau ruas utama yang menghubungkan dengan ruas-ruas lainnya. Berikut. Selanjutnya ada jaringan jalan grid. Jaringan jalan grid ini umumnya ditemukan di daerah-daerah perumahan yang ada di Kecamatan Margahayu ini, seperti berikut ini. Selanjutnya adalah contoh-contoh pergerakannya. Ini adalah contoh pergerakan internal yang dari dalam kawasan atau dalam ini pembagian zonanya itu berdasarkan batas administratif atau kelurahan. Internal sebagai berikut. Eksternal internal itu dari luar daerah, dari luar zona masuk ke dalam zona.
dan eksternal dari luar zona ke luar zona juga. Selanjutnya adalah penentuan zona untuk bangkitan dan tarikan. Di sini untuk zona bangkitan dan tarikan saya menentukannya berdasarkan tata guna lahannya, yaitu pemukiman, area tempat kerja, area pendidikan, dan area perbelanjaan. Berikut ini adalah tabel berbagai alternatif atau berbagai kemungkinan pergerakannya. Selanjutnya analisis klasifikasi pergerakan berdasarkan waktu. Pada jam sibuk, rata-rata tujuan pergerakan pengguna jalan di Kecamatan Margahayu adalah untuk bekerja di tempat kerja 1 dan tempat kerja 2 yang merupakan ruko perkantoran. Selain itu, tujuan mereka juga adalah ke tempat pendidikan 1. Yang di sini ya, tempat pendidikan 1 atau area pendidikan 1 ini ada beberapa sekolah di dalam area tersebut, misalkan SMA 1 Margahayu dan atau SMK Karya Pembangunan. Dan selanjutnya area pendidikan 2 atau sekolah Yayasan Talenta. Pada jam tidak sibuk, rata-rata tujuan pergerakan pengguna jalan di Kecamatan Margahayu adalah ke tempat perbelanjaan seperti Pasar Sehati, Superindo, ataupun Borma. Berikut adalah contoh perencanaan model 4 tahap atau model perencanaan 4 tahap dengan satu bangkitan dan satu tarikan. Misalkan bangkitan tersebut di Komplek Kopa Permai dan tarikannya itu area pendidikan 1. Dan pergerakannya ada 2 arus terbesar yang menghubungkan bangkitan dan tarikan. Yang pertama seperti ini dan yang kedua seperti ini. Selanjutnya adalah pemilihan moda kendaraan. Pemilihan moda ini mencakup kendaraan pribadi, angkutan kota, ataupun ojek online. Dan pemilihan rute untuk rute menuju tarikan, yaitu area pendidikan 1 menggunakan kendaraan pribadi sama dengan menggunakan ojek online, sedangkan rute menggunakan angkutan kota hanya melewati jalan utamanya saja. Untuk rute kendaraan pribadi dan ojek online bisa menggunakan jalur yang lebih berliuk-liuk dan jauh, namun lebih cepat sampai karena volume kendaraannya lebih sedikit. Sedangkan untuk rute yang dilewati kendaraan umum cenderung lurus seperti berikut, namun waktu tempuhnya sedikit lebih lama karena volume kendaraannya pun lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah tugas 5 yang tugas kemarin. Untuk metode langsung matrik asal tujuan, saya bagi berdasarkan batas administratif di Kecamatan Margahayu ini, yang dimana penomoran zonanya adalah zona 1 Kelurahan Sulaiman, zona 2 Kelurahan Sukamenak, zona 3 Kelurahan Sayati, zona 4 Kelurahan Margahayu Selatan, dan zona 5 Kelurahan Margahayu Tengah. Dan berikut kuesioner untuk wawancaranya matrik asal tujuan metode langsung. Dengan referensinya yaitu analisis karakteristik pergerakan ke kawasan industri rokok di Kabupaten Kudus oleh Sutomo pada tahun 2006. Yang pertama pertanyaannya, ada berapa anggota keluarga yang bersekolah? Adapun rinciannya sebagai berikut, nanti di checklist berdasarkan jawaban dari wawancara tersebut. Pertanyaan nomor 2, ada berapa anggota keluarga yang bekerja? Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertanyaan nomor 3, apa golongan pekerjaan Anda? Yang pertama ada pegawai negeri atau BUMN, pegawai swasta, pegawai wira swasta, atau lainnya bisa diisi. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, berapa jarak dari rumah Anda ke tempat bekerja? Jawabannya berdasarkan kilometer sebagai berikut. Dan yang terakhir pertanyaan nomor 5, berapa besar biaya transportasi yang dikeluarkan dalam satu kali perjalanan menuju tujuan, berupa angka harga biaya transportasinya dari 5.000 hingga paling maksimal itu lebih dari 30.000. Dan selanjutnya matriks asal tujuan metode tanpa batasan seragam, dan berdasarkan 5 zona ini
dengan angkanya ini berdasarkan asumsi saya dan didapatkan nilai E-nya itu 1,82 dan untuk MAT mendatangnya itu dengan nilai E 1,82 didapatkan EI-nya 1. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ali. Apakah ada tanggapan dari teman-temannya? Atau ada yang kurang jelas? Itu tugas 5 atau tugas 4 ya Ali yang terakhir ya? Tugas 5. Ya, tugas 5, Oh, Bu. tugas 5 ya? Bukan tugas 4 ya? Iya, Iya. Bu. Kok saya tulisnya tugas 4 ya? Oh iya, betul. Oke. Ada tanggapan dari teman-temannya? Ini tadi Ali bahasnya dari awal ya. Rizky, silakan. Rizky. Rizky ada? Rizky raise hand ya. Nabil sudah ada belum? Ada, Bu. Tadi sempat mati wifi-nya jadi di restart dulu. Oke. Burham? Hadir, Bu. Tadi reconnect, Bu. Oke. Cek. Silakan. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Tadi Ali membagi zonanya berdasarkan batas administratif ya? Ya, Bu, untuk yang tugas materi asal tujuan. Iya. Untuk yang lainnya? Tapi di atas berdasarkan pergerakan, berdasarkan tata guna lahan ya? Ya, Bu, ada satu tugas yang menggunakan tata guna lahan. Tapi sisanya yang lainnya pembatasannya berdasarkan batas administratif, Bu. Ya. Kemudian tadi jenis pergerakan itu ada 3 ya? Internal-internal, eksternal-internal, Ya, eksternal-eksternal. Ya. Ya, Bu, ada 3. Ya, jadi yang eksternal melalui internal ada tidak? Atau ini melalui internal? Sebenarnya yang tadi itu yang ini ya, Bu, ya, eksternal itu bisa melalui internal, bisa melalui eksternal juga, jadi lewat luar, bisa juga lewat dalam, lewat internal. Jadi ada 2 contoh pergerakan eksternal saja dan juga eksternal melalui internal, Bu. Saya lupa menulisnya. Ya. Suaranya terdengar tidak, Bu Rizky? Tidak terdengar. Rizky masih ada? Halo, masih tidak terdengar. Ya, kecil suaranya. Oh, kecil. Terdengar tapi kecil ya. Yang lain sama atau tidak? Sama, Bu. Mohon izin Ali, apa boleh diperlihatkan kembali formulir survei MAT? Ya, coba diperlihatkan Ali. Ini maksudnya ya? Apa tadi yang bertanya? Iya, Ibu, betul. Ahmad Afif. Oke. Rizky? Ada yang mau ditanggapi? Ya, Bu, mohon izin menanggapi. Ya, Ahmad Mungkin Afif dulu ya. Ya, Bu. Silakan Afif. Izin menanggapi untuk kuesioner atau formulir survei MAT-nya sepertinya masih ada yang kurang kalau menurut saya.
Terlebih untuk apa namanya, poin kuesioner atau pertanyaan yang berupa asal maupun tujuan, si pengendaranya kayak gitu. Oh baik, terima Mungkin kasih kalau Kang mis Afif atas sarannya. oh iya, sama-sama. Ya mungkin menambahkan sedikit, mungkin sebagai apa namanya, kawasan yang dikaji atau yang ditinjau itu bisa dibuatkan apa, misalnya asal perjalanan maupun tujuan perjalanan gitu. Jadi itu sekiranya yang lebih penting buat, di survei MAT. Begitu Ali. Baik-baik, terima kasih atas sarannya Kang Afif. Ya, sama-sama. Terima kasih Ali, terima kasih Bu. Ya. Oke, karena kan memang kuesioner ini pada dasarnya untuk mencari informasi tentang apa ya? Ada yang tahu? Asal tujuan. Tentang asal tujuan. Asal tujuan ya? Ya. Ya. Jadi artinya Anda bisa mengambil kuesioner dari mana saja. Kalau di sini kan Ali referensinya dari satu referensi ya. Iya Bu. Ya, satu referensi isinya 5 gitu. Jadi sebetulnya Anda bisa mencari referensi dari mana saja, tidak harus satu referensi. Misalnya nomor 1 referensinya dari mana, nomor 2 referensinya dari mana, dan seterusnya. Yang penting tujuan utamanya bisa tercapai ya, yaitu untuk mengetahui asal dan tujuannya. Ya, walaupun sebetulnya di dalam sini juga diperlukan ya, seperti informasi ada berapa anggota keluarga yang bersekolah, itu juga diperlukan. Sebetulnya bukan bersekolah saja ya, mungkin lebih tepatnya beraktivitas ya, yang sudah melakukan aktivitas ya. Oh iya Bu. Ya, itu. Ada lagi yang lain? Kemudian untuk MAT metode tanpa batasan seragam, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berapa? Kesimpulannya diharapkan di masa yang akan datang nilai E-nya 1 Bu. Ya, nilai E-nya 1 ya. Jadi misalnya dari zona 1 ke zona 1 untuk sekarang ada 210 pergerakan untuk internal ya, internal. Di zona 1 ada 210 pergerakan, kemudian untuk di masa mendatang pergerakan internal di zona 1 itu sebesar 381 pergerakan. Ya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Ali, silakan ditutup. Baik Bu, terima kasih juga. Siapa lagi yang mau melampilkan? Langsung saja di tugas 5-nya ya. Yang belum pernah presentasi silakan, siapa yang mau menampilkan tugasnya. Ayo, siapa yang mau menampilkan lagi? Boleh Bu, sama saya. Silakan Luis. Izin share screen ya Bu.
Sudah terlihat? Sudah, Luis. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Luis Firmansyah. Di sini saya akan memaparkan untuk pekerjaan yang telah saya kerjakan, yaitu ada di tugas 5, yang mana di sini yaitu mencari sebaran pergerakan. Yang mana di sini sebelumnya saya mengambil wilayah yang saya kenali, yaitu berada di Kecamatan Mudilan di Kabupaten Magelang, asal tempat saya lahir. Dan di sini langsung saja untuk tugas 5 yang pertama, yaitu membagi zona-zona yang terdapat pada Kecamatan Mudilan, yang mana saya mengambil berdasarkan data administratif. Nah, di sini terdapat 14 zona yang terdapat di Kecamatan Mudilan, atau 14 kelurahan yang ada di Kecamatan Mudilan. Dilanjutkan dengan beberapa kuesioner yang diharapkan bisa mencukupi untuk mengambil data agar nantinya analisis sebaran pergerakan dapat dilakukan. Yang pertama yaitu ada berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Bisa beberapa opsi, di sini ada 1 sampai 2 orang dan hingga lebih dari 7 orang. Yang kedua yaitu beberapa jumlah kendaraan yang dimiliki dalam satu rumah, mulai dari 1 unit hingga lebih dari 5 unit, dan bisa juga ditambahkan untuk setiap jenis kendaraan yang dimiliki, misalkan satu jenis, 1 motor, 1 mobil, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kemana asal tujuan anggota keluarga pada setiap harinya waktu beraktivitas, yang di sini ada bekerja, sekolah atau kuliah, untuk mungkin ada ibu-ibu rumah tangga yang berbelanja, terus mungkin wisata juga bisa termasuk. Lalu yang selanjutnya yaitu di mana lokasi tujuan Anda beraktivitas untuk setiap harinya. Misalkan dari pertanyaan yang telah ditanyakan tujuan awal, yaitu misalkan bekerja, mungkin bekerjanya di instansi pemerintahan di kelurahan tersebut, maka dituliskan tujuan, lokasi tujuan kantor pemerintahan di kelurahan tersebut. Lalu yang kelima yaitu berapa jarak dan waktu tempuh rata-rata yang Anda perlukan untuk beraktivitas ke tempat kerja, misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir ada beberapa frekuensi perjalanan yang Anda lakukan dalam berhari, misalkan untuk bekerja dilakukan dalam 1 kali berangkat, 1 kali pulang, atau mungkin ibu rumah tangga yang pergi belanja ke pasar dilakukan 3 kali, mungkin siang, pagi, siang, sore. Itu bisa menjadikan salah satu data untuk memperkuat sebaran pergerakan. Lalu dilanjutkan, di sini saya mengambil yaitu 6 zona yang ada di Kecamatan Mudilan, yaitu ada Kelurahan Sedayu, Mudilan, Taman Agung, Bojongrejo, Gunung Pring, dan Keji, yang mana akan dilakukan untuk perhitungan asumsi sebaran pergerakan. Dan dari ke-6 zona tersebut, saya mengambil asumsi yang terdapat pada jumlah keluarga yang ada di Kecamatan Mudilan dalam angka, lalu diasumsikan dalam satu keluarga itu terdapat 2 kendaraan, dan dihasilkan data seperti ini. Dan pada mata sekarang yaitu dengan EI total yaitu ada 2,2, dan untuk mata yang mendatang yaitu didapatkan untuk EI-nya yaitu 1, yang mana ya pergerakan setelah dijelaskan tadi, yang awalnya ada misalkan zona 1 internal yaitu ada 2.175 pergerakan, yang diharapkan untuk yang mendatang yaitu terdapat 4.742 pergerakan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan.
Ya, terima kasih Luis. Silakan yang mau menanggapi. Subhan, silakan. Iya, ini Bu bukan menanggapi tapi mau Iya. bertanya ke Ibu soal metode langsung. Apakah pertanyaan seperti tadi bisa langsung aja atau ada form khusus buat pertanyaannya gitu Bu? Yang mana? Yang ini, Ya, kuesioner maksudnya? ya kuesionernya apakah bisa pertanyaan langsung tanpa ada tabel, terus pakai tabel dulu, atau bebas aja gimana kita? Takutnya Sebetulnya, ada formnya gitu Bu. Oh enggak, sebetulnya bebas saja. Tergantung kalau kuesioner itu kan penyusunannya tergantung dari tujuannya apa ya. Dan biasanya orang cenderung menyukai kuesioner yang tertutup gitu. Artinya sudah ada pilihan. Kalau terbuka kan nanti akan meluas jawabannya gitu. Sehingga akan sulit juga untuk pada saat Anda merekapnya gitu. Jadi sebaiknya sih yang tertutup. Kemudian kalau isi dari kuesionernya tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan informasi apa yang akan Anda perlukan untuk pengolahan data gitu. Tapi tentu saja informasinya artinya berdasarkan misalnya tadi berdasarkan referensi yang sudah pernah dilakukan atau jikapun tidak ada referensinya tetapi memang dibutuhkan silakan saja ditanyakan tidak apa-apa. Tapi misalnya di situ ada pertanyaan berapa usia Anda, apakah ada kaitannya? Kalau tidak ada kaitannya tidak perlu ditanyakan, gitu ya. Begitu, Subhan? Oh iya Bu, baik Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu, saya izin bertanya boleh Bu? Iya, Luis. Ini terkait dengan kuesioner juga kan, itu tuh diambilnya dari satu pergerakan saja setiap orangnya, misalkan hanya berangkat bekerja, begitu misalkan dari rumah kan Bu, rumah ke tempat bekerja nanti sore pulang ke rumah lagi, atau satu hari aktivitas dalam satu hari misalkan dari paginya dari rumah ke tempat bekerja, lalu waktu siang hari kan ada istirahat, mungkin pergi ke tempat makan atau ke restoran-restoran, terus nanti ke kantor lagi, baru sorenya pulang ke rumah, begitu Bu. Tergantung dari base-nya. Kalau Anda bertanya base-nya adalah rumah, maka yang berkaitan dengan rumah saja gitu. Misalnya Anda beraktivitasnya kemana setiap harinya gitu. Kemudian berapa orang yang melakukan perjalanan setiap harinya, kemudian melakukan perjalanan dengan menggunakan apa, misalnya seperti itu. Ya seperti yang Anda tuliskan ini sudah sesuai ya. Ada 3 ya, Luis. Di Google Classroom saya tidak menemukannya ya, belum Anda masukkan itu? Yang mana Bu? Yang kuesionernya? Ada Bu. Yang Anda kumpulkan di Classroom? Oh, apa beda ya Bu? Coba nanti saya cek lagi Bu. Oh ada 3, oh enggak, 6 ya, ada 6 ya? Iya Bu. Nah, coba diperlihatkan nomor 456-nya. Iya Bu. Nomor 456, di mana lokasi tujuan Anda beraktivitas setiap harinya. Kalau seperti ini kan terbuka ya, ini akan sulit untuk merekapnya. Misalnya kalau Anda ingin mengetahui jenis-jenis pergerakan. Jenis pergerakan kan tadi ada internal, eksternal, kemudian eksternal begitu ya, seperti itu. Jadi bisa dibuatkan opsi-opsinya sesuai dengan yang tadi, jenis-jenis pergerakan. Kemudian berapa jarak dan waktu tempuh rata-rata Anda ke tempat aktivitas, ini bisa pertanyaan terbuka. Kemudian berapa frekuensi perjalanan yang Anda lakukan setiap harinya. Rasanya ini bisa tertutup ya, misalnya kurang dari berapa atau lebih dari berapa gitu. Karena kalau terbuka nanti akan sulit untuk rekapitulasinya. Baik Bu, mungkin bisa diperjelas lagi untuk pertanyaan itu dilakukan pada diambilnya untuk pagi hari saja atau sore hari saja begitu ya Bu ya? Pagi hari ya pastinya ya, karena kan beraktivitas pastinya dia pagi hari ya. Kalau sore hari kan udah kembali ke rumah ya. Maksudnya Kecuali dibagi Bu untuk
pagi harinya kemana, siang harinya kemana, sore harinya kemana Oh, begitu iya. mungkin. Sepertinya kalau yang untuk base-nya rumah itu awal perjalanan saja, awal perjalanan. Karena nanti kan ada lagi misalnya survei di base-nya adalah kantor gitu ya, di tempat kerja atau tempat aktivitas, itu bisa Anda lakukan juga sebetulnya gitu. Baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya. Ada lagi? Mungkin sedikit menanggapi Bu. Silakan Adi. Ya, dari pertanyaan ini sudah cukup lengkap. Mungkin tinggal ditambahkan Kang Luis ya mengenai pertanyaan rute yang dipakai. Karena untuk mengetahui pergerakan misalkan eksternal ke eksternal melalui internal itu kan kita harus tahu rute yang dipakainya lewat mana ya. Itu. Baik Kang. Pemakaian rute. Mungkin itu aja Bu. Tambahan. Baik. Terima kasih banyak Kang. Iya, boleh ditambahkan seperti itu ya untuk mengetahui jenis pergerakan. Ya. Kemudian seharusnya nanti Anda bisa di lembar terpisah Anda bisa tuliskan bahwa pertanyaan nomor 1 tujuannya adalah untuk mengetahui apa misalnya. Ya, untuk mengetahui apa, pertanyaan yang nomor 2 untuk apa gitu dan seterusnya. Untuk lebih memantapkan isi dari kuesioner Anda. Gitu ya. Baik Bu. Oke, terima kasih Luis. Silakan ditutup. Silakan satu orang lagi. Boleh saya, Bu? Silakan Hana. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Ada. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Fitri Kairani dan saya akan mempresentasikan mengenai pemodelan jalan di Kecamatan Padalarang. Namun saya berfokus di Jalan Nasional 3 atau Jalan Bandung Cianjur. Untuk langsung ke tugas 5, peta zonanya itu saya bagi berdasarkan administratif wilayah. Karena yang saya ambil adalah utamanya di Jalan Nasional 3 atau Jalan Bandung Cianjur, maka jalan tersebut melewati yang terdekatnya itu adalah Desa Ciburu, Desa Padalarang, Desa Kertamulya, Desa Jaya Mekar, Kertajaya, Cipendei. Selanjutnya adalah kuesioner untuk metode langsung, namun saya masih membuat dalam metode terbuka, jadi belum ada kriteria khusus untuk jawabannya. Selanjutnya adalah untuk mengetahui asal tujuan metode tidak langsung tanpa batasan seragam. Berikut ini adalah hasil hitungan menggunakan metode tidak langsung tanpa batasan seragam. Sekian untuk tugas 5 yang saya kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila suaranya tidak terdengar karena hujan besar. Ada pertanyaan? Silakan yang mau menanggapi.
Bu, saya izin bertanya. Silakan, siapa? Tapi Bu, saya Firday. izin bertanya ke Ibu. Saya belum terlalu paham tentang ini, Bu, makna nilai EI dari modal sebaran pergerakan yang batasan tanpa seragam itu. Itu kan kalau untuk masa depan tuh kan diperkirakan mau berapapun angkanya nilainya itu kan pengennya 1. Nah itu tuh gimana sih Bu maknanya gitu? Saya belum terlalu paham. Hana bisa menjawab, Hana? Sebenarnya untuk nilai juga saya masih kurang paham. Yang lain ada yang mau menjelaskan? Dibuka lagi PPT-nya. PPT berapa sih? Topik berapa ya? Topik 8 ya? Itu apa? Pertumbuhan, Bu. Angka pertumbuhan kan? Ya. Itu adalah angka pertumbuhan. Kemudian karena ini metodenya apa? Metode yang Anda gunakan ini tingkat pertumbuhan ya. Tanpa metode tidak langsung tanpa batasan seragam. Ya, artinya apa? Artinya untuk daerah yang pertumbuhannya tidak merata. Tidak merata. Tidak merata atau merata? Seragam, Bu. Merata, Bu. Mana? Merata ya, yang seragam ya. Jadi untuk tingkat pertumbuhan untuk daerah tingkat pertumbuhannya seragam ya, sama di semua daerah yang ditinjau gitu. Gitu. Jadi kalau misal di sini kan 1,21 ya tingkat pertumbuhannya ya. Tentu saja matriks asal tujuan mendatang adalah yang existing atau yang sekarang dikalikan dengan tingkat pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhannya kan berbeda-beda ya, tiap-tiap Anda ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Atau sama? Beda kan ya? Beda, Bu. Beda, Bu. Tapi tadi kayaknya sama ya, sebelum ini tadi siapa? Luis ya? Luis 1,21 juga bukan? Yang awalnya saya 2,2, Bu. Angka pertumbuhan? Iya. 2, oh, iya, tinggi betul, juga. Oke. Saya ngambil dari data yang ini, Bu, dalam angka, jadi cuma asumsi aja itu, Bu. Oke. Iya, jadi gitu ya Firdayanti, bahwa EA itu adalah tingkat pertumbuhan. Sama seperti pada tingkat pertumbuhan lalu lintas ya, ketika Anda memproyeksi lalu lintas di masa datang, itu pakai tingkat pertumbuhan juga gitu. Hanya saja ini tingkat pertumbuhannya seragam atau sama gitu. Untuk semua tahun itu sama gitu. Tapi kan sebetulnya pada kenyataannya tidak sama. Untuk tiap daerah tidak sama dan untuk tiap tahun juga tidak sama. Tetapi dengan metode ini tuh lebih gampang ya, lebih mudah. Sehingga perhitungannya pun bisa lebih cepat gitu ya. Karena dia hanya menggunakan satu nilai tingkat pertumbuhan saja. Ya. Ini kan Anda baru membahas, kita baru membahas yang tanpa batasan seragam saja kan ya. Dengan satu batasan itu belum ya. Belum, Bu. Ya, jadi kalau untuk batasan seragam seperti itu. Satu tingkat pertumbuhan dipakai untuk semua daerah kajian. Jadi hanya ada satu nilai saja. Begitu ya, Firdayanti. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya, Hana. Terkait ini, peta zona itu sebaiknya apakah semuanya sama? Karena kan dari 5 tugas ini sebenarnya saya menggunakan peta zonanya itu berbeda-beda. Seperti tugas 5 ini saya menggunakan administratif, tapi ada juga yang saya gunakan tata guna lahan. Sebaiknya itu seperti apa ya, Bu?
Nah, yaitu karena kita tugasnya ini berlanjut, maka harus konsisten gitu. Kalau Anda maunya zona, zona, kalau mau batasnya administratif, ya administratif gitu. Jadi dipilih saja salah satunya ya. Oh iya. Tapi harus konsisten karena akan lanjut terus sampai nanti ke pemilihan rute, pemilihan moda itu sama gitu ya. Batas wilayah yang digunakan itu apa? Apakah administratif ataukah tata guna lahan? Itu ya, untuk semuanya juga seperti itu ya. Oh ya, baik Baik, Bu. Jadi perbaiki lagi, Bu. Ya kalau misalnya ini kan kalau Hana peta zonanya berdasarkan administratif wilayah ya. Ini berdasarkan kelurahan gitu? Iya, kecamatan, Bu. Kecamatan. Iya. Kecamatan Natal. Emang kamu tinggalnya di mana? Di Padalarang, Bu. Padalarang. Tapi Oh, ini kecamatan. Iya. Enggak dong, ini di sini kamu membaginya berdasarkan desa kan ya? Iya. Tapi Iya, kalau ini per kecamatan. Tapi sebenarnya di tugas 1 itu kan yang meninjau jalan ya, Bu ya. Nah, itu tuh saya tuh meninjau jalannya di Jalan Nasional Bandung Cianjur tuh yang hanya terletak di Desa Padalarang. Kalau itu jadi Ya, nggak apa-apa. Kalau untuk jalan tidak apa-apa, tetapi kalau sudah ke zona, harapannya Anda pakai satu batasan zona saja ya. Apakah mau tata guna lahan ataukah batas administratif, gitu. Baik, Bu. Ya, karena kalau di sini batas administratif Anda desa kan ya, atau kecamatan? Jadi ada 7 desa ya? Iya. Gimana sih? Jadi ada Kecamatan Padalarang dan Desa Padalarang. Enggak, ini nomor 1 apa? Nomor 1 kan desa kan? Iya. Desa apa? Yang 1 Desa Ciburu, Ibu. 2 Desa Padalarang, 3 Desa Desa Kertamulya. 4 Jaya Mekar. 5 Kertajaya. 6 7. 7 apa? Itu Kota Cimahi, Bu. Kota Cimahi. Karena saya awalnya mengira yang pergerakan yang melewati jalan itu tuh karena untuk ke Kota Cimahi pun kan pasti melewati Jalan Nasional 3 ini, Bu. Iya. Oke, nggak masalah. Tidak masalah. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Baik, terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya Anda lihat di topik 9 ya. Model serbaran pergerakan. Silakan Anda buka masing-masing, buka sendiri-sendiri PPT-nya. Kita sampai di slide 4 ya. Metode tanpa batasan seragam. Betul ya? Ya, Bu. Selanjutnya, itu ada 2 metode di PPT ini, 2 metode lagi, yaitu metode dengan 1 batasan, di mana batasannya bisa batasannya bangkitan dan batasannya tarikan ya. Ini salah nih yang kedua nih. Betul ini bangkitan ya. 1 berarti 1 metode. Selanjutnya nanti di slide di PPT ke 10. Saya sudah upload juga PPT-nya di Classroom ya, silakan dicek. Ya. Di 9 ini metode dengan batasan bangkitan. Ya, maksudnya informasi yang tersedia adalah perkiraan bangkitan pergerakan pada masa mendatang. Jadi yang diperkirakan hanya bangkitannya saja. Sedangkan pergerakan tarikan pergerakan itu tidak tersedia. Atau dapat juga tersedia tapi dengan tingkat akurasi yang rendah. Cara perhitungannya masih sama, T besar sama dengan T kecil dikalikan dengan tingkat pertumbuhan. Tapi tingkat pertumbuhan di sini adalah tingkat pertumbuhan bangkitan pergerakan. Jadi kalau misalnya Anda misalnya bangkitan pergerakannya itu dari perumahan, maka Anda tuliskan bahwa
tingkat pertumbuhannya adalah tingkat pertumbuhan dari bangkitannya. Tapi dalam hal ini bisa berlaku dua waktu ya. Misalnya rumah itu bisa berfungsi sebagai bangkitan, bisa juga berfungsi sebagai tarikan. Berfungsi sebagai bangkitan di pagi hari pada saat orang akan melakukan aktivitas, kemudian berfungsi sebagai tarikan itu di sore hari ketika orang kembali dari aktivitasnya. Cara perhitungannya masih sama, metode dengan batasan bangkitan bisa dilihat di slide selanjutnya. Di slide 6 ya, Anda bisa lihat di situ. Di sini contohnya ada 4 zona, kemudian yang existing sudah diketahui. Yang existing sudah diketahui, kemudian Anda buat untuk matrik asal tujuan yang mendatang dengan E-nya dari yang existing tadi. E-nya adalah 1,76. Ya. Ya, kemudian sehingga didapat seperti ini cara pengaliannya. Ini belum dibuat kan ya? Anda kan baru buat satu saja ya tanpa batasan seragam ya. Nah, coba sekarang Anda hitung metode matrik asal tujuan mendatang dengan metode satu batasan dengan bangkitan. Silakan, caranya seperti itu ya. Di situ kan saya sudah menunjukkan bahwa misalnya zona 1 ke 1 di mendatang sama dengan sel sekarang yaitu 10 dikali E1 gitu. Datanya pakai yang dari PPT ya, Bu? Kenapa? Angkanya dari yang PPT. Angkanya dari PPT dulu. Oh, Angkanya iya, dari siap. PPT dulu. Kita bahas yang itu dulu, setelah itu baru ke tugas Anda. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke, jadi berapa nilainya? Untuk zona 11. 11 menjadi berapa? 15. 15, Bu. 15 ya. 10 dikali dengan 1,5 ya. Terus dari zona 1 ke zona 2? 90. 90. 1 ke 3? 120. 120. 1 ke 4? 75, Bu. 75 ya, sehingga hasilnya terakhirnya adalah 1. Oke, sekarang silakan Anda tambahkan di PPT Anda untuk metode yang kedua. Sesuai dengan data yang Anda punya. Topik 10. Topik 10, ini lanjutannya ya. Lanjutannya yang pertama di slide 2. Masih metode dengan satu batasan, hanya batasannya di sini adalah tarikan. Kalau yang tadi batasannya adalah bangkitan, E-nya ya, O-nya, origin. Kemudian kalau yang sekarang adalah tarikannya atau destination. Ya, caranya sama, hanya pengalinya yang membedakan. Seperti dilihat di slide 3 ya. Di slide 3, jadi sekarang ya yang dikalikan adalah dikali E, sama ya. Bentar saya cek dulu.
Mungkin buat yang tarikan ini dikaliinnya ke nilai ED-nya, Bu. Ya, ke ED ya. Soalnya yang Sebentar. tadi bangkitan kan ke nilai EI. EI, Kalau yang ya. ini mungkin ke ED. Yang ini dikalikan dengan, ya betul, ED. Kalau tadi EI ya, sekarang ED. Ya, silakan dihitung kalau untuk yang ini. Harapan saya Anda hitungnya jangan pakai Excel ya, biar ada feel-nya gitu. Bisa pakai manual aja gitu. Jadi bisa ingat ini dikalikan dengan mana gitu. Kalau Excel kan tinggal di copy saja udah selesai ya. Nggak sampai 1 menit gitu. Ya, silakan di slide 3 Anda lengkapi sel-selnya. Nilai-nilainya berapa. Kemudian setelah itu enggak deh, kita ini dulu aja. Yang di sini dulu silakan Anda kerjakan. Nanti saya cek dulu apa betul atau tidak. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah sampai ke metode dengan 2 batasan ya? Ya, Bu. Oke. Saya share selanjutnya. Ada pertanyaan untuk metode dengan 2 batasan atau rata-rata ya? Metode rata-rata ya? Langsung dimasukkan ke PPT-nya ya, nanti langsung di-submit. Baik, Bu. 10. Ya, jadi ini dilakukan yang metode dengan 2 batasan, metode rata-rata, itu dilakukan pengulangan ya. Pengulangan sampai pada akhirnya apa? TI sama dengan TD. Ya. Sampai berapa kali pengulangan yang Anda lakukan? Anda lakukan pengulangan nggak? Sampai semua hasilnya 1 ya. EI dengan ED-nya semuanya 1. Dengan tingkat akurasi 2 digit di belakang koma. Apakah begitu mengerjakannya Anda? Buat yang pakai data sendiri masih belum beres, Bu. Tapi kalau buat yang data contoh itu sama di pengulangan 12. Itu nilainya Berapa 1. kali? 12 12 ya. kali, Bu. Iya, buat yang di data soal. Kalau buat data sendiri belum. Itu 1. Belum beres maksudnya. Iya, Ya, nilainya oke. 1. Sampai 1 semua ya. Jadi 1,000. Misalnya mau 3 digit atau 2 digit di belakang koma. Jangan hanya 1 digit di belakang koma ya. Ya, untuk selanjutnya silakan Anda selesaikan sampai selesaikan dengan data Anda ya. Silakan diselesaikan dengan data Anda untuk metode rata-rata. Kemudian nanti saya kirimkan lagi topik ke-11. Di topik ke-11 itu ada berapa metode. Metode dengan 2 batasan, metode Detroit. Di situ juga caranya sudah saya tuliskan langkah penyelesaiannya untuk membuat MAT mendatangnya. Kemudian ada metode dengan 2 batasan, metode Furnas. Nah, jadi silakan Anda selesaikan sampai metode Furnas. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di
WA grup ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini jelas? Sudah, Bu. Oke. Jelas, Bu. Oke, silakan diselesaikan, kemudian dikirimkan ke classroom paling telat jam 18 ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jangan lupa nanti Anda informasikan ke saya untuk hari pengganti yang kemarin itu hari apa ya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih juga. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.